Hari pernikahan Dania dan Yuda mulai dekat. Saat ini Dania sangat bahagia. Dania akan menikah dengan lelaki yang begitu dicintainya. Dan Dania terutama bahagia karena Safira akan datang menghadiri pernikahan Dania dengan Yuda. Safira akan memberikan restu kepada Dania. Dania mau menikah segera, itu semua karena persetujuan dari Safira. Sehingga Dania mau menikah diajak Yuda dengan secepat mungkin. Dan jika Safira belum memaafkan Dania dan tidak memberi restu pernikahan Dania, maka Dania akan menunda pernikahannya. Namun saat ini Safira sangat mendukung pernikahan Dania dengan Yuda. Mama Gina, Tante Wulan, Safira, Julian, dan Dania berdiri di hadapan Romi saat ini. Romi bermimpi bahwa dirinya masuk ke dalam neraka, dan saat ini Romi pun mengalami penderitaan dan sangat menderita dengan semua kejahatannya di masa lalu, termasuk telah membunuh kedua orang tua Safira. Saat ini pun Romi merasa bahwa begitu sangat jahat, sehingga kejahatan Romi begitu banyak. Saat ini pun Romi menyesali semua perbuatannya, telah menyakiti Dania, menculik Dania mulai dari kecil dan memisahkannya dari kedua orang tuanya. Romi juga menyesal telah berselingkuh dari Tante Wulan, bahwa Tante Wulan wanita yang baik dan setia. Namun saat ini Romi tidak menyadari bahwa Romi justru malah makin disalahkan keluarga Andromeda Gemilang sebagai penyerang Safira. Mimpi Romi pun muncullah sosok Safira dan Julian yang begitu marah kepadanya karena telah membunuh anak pertama dari Safira dan Julian, dan termasuk membunuh kedua orang tua Safira. Romi pun sangat menderita dengan kejahatannya di masa lalu. Mama Lestari yang begitu senang sekali mendapatkan kabar dari Rafael bahwa Rafael dan Mona akan segera rujuk kembali. Di sini pun Mama Lestari sangat terharu bahwa akhirnya Mama Lestari akan bisa menggendong cucunya dan keluarga Rafael akan lengkap kembali. Namun tanpa disadari Rafael, Mona tidak akan membiarkan anaknya digendong oleh Rafael. Saat ini Mona masih trauma kepada Rafael. Suatu saat Rafael akan menculik Kenan kembali, sehingga Mona tidak akan membiarkan Rafael menyentuh anaknya dan tidak akan membiarkan Rafael mendekati anaknya, karena tujuan Mona hanya untuk Rafael tidak menyebarkan kejahatan ayahnya, sehingga Mona memilih dan mengalah untuk mencabut laporan perceraiannya. Sehingga saat ini pun Mona dan Rafael akan rujuk kembali, tapi tidak akan membiarkan anaknya digendong oleh Rafael. Om Aris yang masih marah dan benci kepada Rafael karena telah mempermainkan rencana liciknya untuk rujuk kembali dengan Mona. Aris Putuangsa pun di sini kembali mengancam Rafael bahwa Rafael tidak boleh bebas berkeliaran di rumah ini dan seenaknya saja datang bertemu untuk Kenan. Om Aris tidak akan membiarkan Kenan dan Rafael bertemu, walaupun Rafael sudah berhasil membuat Mona untuk merujuk kembali, tapi Aris akan menghalanginya. Di sini Jenna pun menyadari bahwa dirinya tidak pantas untuk Julian dan sangat jauh beda dengan Safira, bahwa Safira wanita yang baik dan cantik. Jenna pun menyadari dengan sikap dirinya dan dengan dirinya yang tidak pantas untuk Julian. Namun tanpa disadari Julian dan Jenna bahwa niat licik dari Om Aris untuk menyatukan Julian dengan Jenna, sehingga Om Aris pun mengajak Julian bekerja sama di Putuangsa Group, dan rencana licik dari Om Aris untuk menyelidiki Safira dan melenyapkan Safira agar Julian dan Jenna dapat bersatu dan menikah. Jenna pun tidak akan mau mengganggu rumah tangga Julian dan Safira, namun karena rencana licik ayahnya yang sengaja membuat Jenna sebagai arsiteknya, tentunya Jenna dan Julian bakal berhubungan dan akan saling bertemu. Itulah rencana licik dari Om Aris yang ingin mempersatukan Jenna dan Julian. Di perjalanan pun Julian mengajak Safira dan saling berbincang bahwa Julian mengajak Safira untuk bertemu dengan Aris Putuangsa. Awalnya Safira tidak mengenal, namun Safira mau ikut dengan Julian, dan ternyata Safira dan Julian pun sudah sampai bertemu dengan Aris Putuangsa. Dan sebelum turun dari mobil, Safira pun sudah melihat dari kejauhan sosok Aris Putuangsa
Putuangsa yang telah membunuh sahabatnya Winda. Safira sangat terkejut bahwa Julian bisa mengenal Aris Putuangsa. Namun Safira belum berbicara kepada Julian, hanya saja Safira begitu shock. Sedangkan Aris Putuangsa tidak takut jika Safira mengenalnya, bahwa Om Aris akan mengelak.